perilakunya Aulen, kita akan menemukan bahwa di tipe satisfaksio dan pengaruh moral, dia menyingkirkan eh, eh, tokoh setan dalam kisah penyaliban Yesus itu. Sementara kalau kita membaca kitab suci, kita akan menemukan bahwa ada kelihatannya begitu ya peran setan di situ. Maka saya akan masuk ke konsep tentang Kristus Victor ini. Nah, baik, mari kita ke situ eh, di tipe Kristus Victor, Aulen bicara tentang bahwa pendamaian itu, peristiwa salib itu sebenarnya adalah drama perang kosmik. Jadi manusia menyerahkan dirinya pada waktu kejatuhan manusia, manusia menyerahkan dirinya kepada dosa. Begitu. Jadi dibilang jangan makan buah itu, tapi mereka memilih makan buah itu. Jadi itu artinya dalam bahasa ini, dalam tipe konstruktor ini, manusia seperti secara sukarela menyerahkan dirinya kepada dosa. Dan karena dia menyerahkan dirinya kepada dosa, maka dia mengalami maut, dan di situ kemudian dia dikuasai oleh setan gitu ya. Nah, jadi karena itu kemudian peristiwa penyaliban menjadi cara Allah untuk turun tangan melalui Kristus. Nah, untuk apa? Supaya manusia dibebaskan. Jadi dalam konsep ini, Allah menjadi pelaku utama dari awal hingga akhir. Jadi kalau sampai di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjadi aktor utama gitu ya, menjadi pelaku utama sepanjang sejarah penyelamatan manusia. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat bagaimana posisi setan dalam Kristus Victor gitu ya, bahwa memang setan itu dipahami sebagai kuasa yang nyata itu ya. Kalau kita membaca kitab suci, baik Yohanes maupun Lukas, itu kita akan menemukan bagaimana setan itu berbicara gitu ya kepada membisiki Yudas gitu ya, seperti itu. Utamanya Yudas ya, bahkan di Yohanes itu Yudas pun disebut disebut iblis ya, setan oleh Yesus gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita membaca kitab suci, kita melihat bahwa sekalipun setan itu kelihatan bisa tampak bisa menguasai manusia, tetapi tidak mutlak gitu ya. Jadi kuasanya itu tidak mutlak, dan karena itu maka dia beroperasi dalam batas kedaulatan Allah yang sejak awal sampai akhir itu berkuasa penuh. Nah, karena itu kemudian dalam konsep Kristus Victor, sebagaimana dikatakan oleh Aulen, eh, walaupun memang ada semacam dualisme atau lebih tepat dualitas ya, dualitas kelihatan ada dua kuasa, kuasa Allah dan kuasa eh, setan begitu, tapi sebenarnya dualismenya terbatas, bukan setara. Jadi kita tidak bisa menyandingkan Allah setara dengan setan sehingga kemudian keduanya ini seolah-olah bertempur itu sama seimbang seperti itu. Jadi kalau begitu kan tidak ada dua 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 kuasa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kemudian kita bisa melangkah kemudian. Jadi dari konsep Aulen itu kita bisa melangkah dengan pertanyaan ini. Apakah setan memiliki hak atas manusia? Jadi hak atas manusia. Nah, Bapak Gereja itu menanggapi beragam memang. Jadi eh, Bapak Gereja menanggapi beragam dengan misalnya Arrhenius yang bilang bahwa manusia menyerahkan dirinya kepada setan begitu, sehingga kemudian dia berada di bawah kuasa setan, dan kelihatan bahwa dia tampaknya agak berhak gitu ya terhadap apa yang manusia lakukan, khususnya perilaku-perilaku yang jahat atau buruk. Nah, tapi kemudian dari situ kita bisa lihat bahwa apakah setan memiliki hak atau tidak kepada manusia dalam kehidupan, dalam perilakunya, kita bisa melihat bahwa memang dosa sangat serius. Karena itu Allah tidak main-main dengan itu. Sekalipun kita tahu bahwa dalam sepanjang proses itu kedaulatan Allah itu selalu selalu kuat dalam seluruh prosesnya. Selalu ada ketika misalnya setan berbisik dalam hati manusia untuk melakukan yang buruk, selalu bahasa Allah, selalu Allah ingin menarik manusia itu kembali padanya gitu.
Nah, karena itu kemudian Aulen bicara tentang dua dua metafor utama gitu ya. Jadi tebusan. Jadi Allah ingin menebus manusia. Allah ingin menebus manusia dan dalam tanda petik apa eh, tidak terlalu tepat memang istilahnya, tapi ini yang paling paling sederhana untuk menjelaskan mengapa setan bisa bisa tertipu gitu ya. Saya memberi tanda petik dalam kurung tanda tanya dalam materi saya. Nah, bahwa sekalipun bahasa kita membahasakan bahwa seolah-olah setan tertipu gitu ya, ini bukan bahasa literal, literal sebagaimana kita menipu teman kita atau orang lain semacam ini. Tapi ini bahasa iman untuk menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia melalui peristiwa salib itu. Nah, di sini keadilan dan kebijaksanaan Allah dinyatakan. Waktu saya 5 menit lagi. Nah, saya memberi tanda petik pada kata setan tertipu ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa eh, Allah itu bukan licik atau manipulatif, tapi memang menunjukkan bahwa logika kejahatan itu gagal memahami logika kasih. Jadi kan setan mau menguasai manusia, mau seluruh hidupnya adalah kendali setan begitu, dan karena itu ingin supaya berbuat jahat seterusnya, tetapi melalui peristiwa salib, melalui momen-momen Kristus menempuh jalan sengsara dan kemudian menderita di salib melalui kekerasan itu uh, tidak dapat menaklukkan kasih yang rela menderita itu. Jadi kita bisa melihat bahwa melalui peristiwa salib kemenangan itu diperoleh melalui kekalahan dan hidup didapatkan melalui melalui kematian. Karena itu kebangkitan Kristus menjadi pegangan bagi kita semua, menjadi menjadi pegangan bagi manusia bahwa sekalipun dia awalnya dikuasai oleh setan, menyerahkan dirinya pada saya karena itu dia dikuasai oleh setan, tetapi Kristus yang mati dan bangkit itu menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa salib itu adalah pewahyuan radikal dari Allah. Jadi di salib itu kita bisa melihat bagaimana kekerasan yang vulgar ditampilkan dengan berbagai macam orang-orang yang terlibat di situ begitu dibongkar ya. Jadi segala macam muslihat dari manusia yang menyerahkan dirinya kepada setan itu dibongkar gitu ya. Dan karena itu menyingkap dalam bahasa Rene Girard itu menyingkap sistem kambing hitam. Jadi kelihatannya begitu ya, kelihatan dalam kalau baca di Yohanes itu dibilang di situ lebih baik satu orang mati daripada semua orang disesatkan kan begitu ya. Nah, jadi seolah-olah Kristus Yesus menjadi kambing hitam dari segala macam itu, tapi tidak gitu ya. Tidak semacam itu. Jadi terbongkarlah tipu muslihat itu sehingga kemudian dalam salib itu tampak bagaimana Allah berpihak pada korban. Jadi dalam konsep Kristus Victor ini kejahatan tampak kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Nah, karena itu kemudian kita bisa selanjutnya berpindah kepada bahwa kemudian kebangkitan Kristus itu adalah mengonfirmasi kemenangan kosmik. Jadi kelihatan ada sedikit kuasa pada setan gitu ya. Tetapi ketika Kristus bangkit, maka Allah menang. Sebagaimana sudah ditahu dalam dalam sejarah kita sudah tahu bahwa Allah pasti menang sekalipun seluar biasa sehebat apapun kuasa jahat itu, tetapi Allah menang. Nah, karena itu pembebasan menjadi realitas historis, menjadi kenyataan sejarah yang menempatkan Allah sebagai penguasa segala sesuatu. Nah, pendamaian yang Kristus lakukan di salib itu dan kemudian bermuara pada kebangkitan itu bersifat kosmik. Itu yang menyentuh seluruh ciptaan, semua orang di semua ciptaan manusia dan alam ini disentuh oleh pendamaian yang harus kerjakan. Semua peristiwa itu terjadi dalam bentangan sejarah. Jadi bahwa momen salib itu menjadi cara Allah untuk melihat bahwa Ia mau berkarya dalam sejarah manusia sebagaimana yang sudah Dia kerjakan dan akan kerjakan. Dan ini dialami secara eksistensial, dialami oleh dalam hidup manusia. Nah, karena itu bagi kita sekarang sebagai gereja, maka kita
menyadari bahwa kalau demikian kita akan hidup dari kemenangan Kristus, bahwa Kristus mengalami kematian, bahwa Kristus menderita sengsara, bahwa kemudian segala macam manifestasi kejahatan itu dibongkar di salib, tapi kita tidak berhenti di situ, gitu ya. Jadi kita kita melangkah kepada Kristus yang menang dan bangkit itu kan, seperti Paulus bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah juga pemberitaan kami. Tetapi memang ada tanda awas di situ supaya kita tidak terjebak triumfalisme bahwa kalau kemudian Allah menang, jadi kita jadinya punya alasan secara serampangan begitu mengatakan bahwa kita bisa memperlakukan yang lain seenaknya saja gitu ya. Tidak seperti itu. Karena itu kita perlu hati-hati sebab jangan sampai kemudian konsep kita tentang Allah yang menang itu menjadi jalan bagi kita untuk menindas yang lain. Karena itu kita diajak untuk menghidupi paradoks salibnya, menghidupi paruh salib yang di dalam melalui salib itu kita bisa melihat bagaimana Allah yang menderita itu, yang berpihak kepada korban itu, sekaligus dia yang menang mengalahkan maut dan derita. Karena itu kita sebagai gereja menjadi agen pembebasan. Terakhir, waktu saya sudah habis, mohon maaf. Kah uh, kita kemudian juga di masa kini perlu dengan cermat melihat bagaimana setan memanifestasikan dirinya dalam struktur dosa. Jadi kenyataan keburukan kejahatan yang terjadi dewasa ini memperlihatkan pada kita bahwa dosa selalu mengintip manusia gitu ya. Dan sistem kekerasan yang dilahirkan dari dosa itu juga bagian dari manifestasi setan, termasuk juga penindasan-penindasan sosial. Karena itu tugas gereja, tugas kita sekarang adalah dalam rangka Injil menjadi kabar pembebasan kini dan di sini. Dimanapun gereja berada, dimanapun gereja melayani, dimanapun orang apa kita berada, kita gereja dipanggil untuk memberitakan kabar pembebasan. Karena itu dalam konteks di Sulawesi Tengah gitu misalnya, dengan berbagai tantangan kita dan dalam pengalaman kami di Poso gitu, bahwa konsep ini menjadi penting, sekaligus memang hati-hati supaya kita tidak serta merta mudah mempersetankan orang gitu ya. Jadi orang kita anggap tidak sejalan dengan kita begitu, kita anggap setan gitu ya. Jadi memang perlu hati-hati supaya kita tidak terlalu terburu-buru dengan klaim-klaim semacam itu. Terima kasih banyak. Waktu saya habis. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Gede Supratnyana atas presentasinya. Eh, kita langsung masuk saja menuju pada materi yang kedua. Materi yang kedua ini berbicara tentang kristologi dan rencana kekal Allah dalam penyaliban. Dan materi ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Soneta Sihaan SE MTH. Disilakan Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah bisa izin share bahannya, Bu? Ya, Saya belum bisa share bahan, Bu. Bisa dibuka? Baik. Ya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para jemaat, dan juga yang ikut acara webinar APTK 2 ini. Satu kebahagiaan bisa membagikan apa yang saya dapatkan. Saya mendapatkan satu judul subtopik, Kristologi dan Rencana Kekal Allah dalam Peristiwa Penyaliban. Kalau kita bicara ya penyaliban, memang sampai saat ini beberapa kelompok atau beberapa teolog terjadi yang namanya perbedaan seperti itu. Nah, saya mau membahas dari sisi perjanjian lama ya, biblikanya seperti itu. Nah,
tadi udah dikatakan oleh narasumber satu, Pak Dokter Gede, bahwa peristiwa penyaliban bukan peristiwa satu kecelakaan sejarah ya, tetapi memang adalah rencana kekal ilahi. Kalau kita lihat peristiwa Yesus di dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, peristiwa penyaliban itu bukan satu kebetulan. Nah, kita mau flashback. Kalau kita bicara tentang Yesus, ada satu moto ya, ada satu quote yang kuat sekali, no Christian without Christ ya, tidak ada yang namanya kekristenan tanpa Kristus. Artinya 66 kitab Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini itu berbicara tentang Kristus dari perjanjian lama, bukan dari perjanjian baru, tetapi dari perjanjian lama. Makanya kita tidak bisa mengambil mencomot-comot satu ayat dari PB tapi tidak melihat konteks di dalam perjanjian lama. Nah, saya akan mulai dari peristiwa penciptaan alam semesta termasuk manusia yang ada di situ. Nah, ketika manusia itu diciptakan Tuhan, tentu punya maksud dan tujuan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maksudnya apa itu? Maksudnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mulia. Tuhan sudah mulia. Banyak ayat-ayat di dalam Mazmur, bahkan ayat terakhir, pujilah Tuhan, ya, semua yang bernafas, muliakan Dia. Nah, Tuhan ciptakan itu untuk manusia itu memuliakan Tuhan. Nah, itu diciptakan di dalam satu ruang yang namanya Eden. Ketika manusia itu diciptakan di dalam Kejadian 1, 26 dan 27 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau di dalam rupa Allah itu sendiri. Gambar rupa Allah itu sendiri. Gambar di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata selem di sana, yaitu kecerdasan berpikir, moral, etika, bahkan juga termasuk ya, free will, punya kehendak bebas. Tapi mungkin itu terlalu filosofis ya. Tetapi menjadi agensi moral. Sekali lagi agensi moral artinya bisa memutuskan apa yang ia mau lakukan, dia bisa putuskan yang baik atau yang jahat. Dan kita tahu di dalam peristiwa itu dalam Kejadian 2 ketika ciptaan manusia Adam Hawa ini Tuhan sudah katakan di sana ketika Tuhan menguji mereka dengan penciptaan pohon kebenaran dan baik dan jahat itu. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Sekali lagi, kalau engkau makan, pastilah hukum mati. Nah, apakah itu memang terjadi? Alkitab mencatat dengan jelas dan eksplisit ya. Karena manusia punya keputusan untuk mengambil langkah itu, maka dia menerima tawaran iblis lewat mediator ular pada waktu itu dan dia memakan itu. Dan sejak di dalam itu, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, umur manusia sudah mulai dihitung 120 tahun yang tadinya diciptakan di dalam unsur kekekalan. Nah, manusia melanggar. Tetapi ketika dia melanggar, kita juga tahu ya, apa akibat konsekuensi kejatuhan itu? Bukan saja rusak, tetapi ada beberapa pandangan yang mengatakan rusak, ada yang mengatakan hilang. Bahkan Paulus dengan secara eksplisit mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi John Calvin mengatakan sisanya masih ada. Karena punya hati nurani yang masih ada sisa untuk mencari Allah itu. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi dikatakan bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupa Allah itu holiness, jubah kekudusan. Kekudusannya itu sudah hilang. Makanya di dalam Kejadian 6 ayat 3, manusia itu umurnya sudah mulai dihitung. Sekali lagi, peristiwa ini adalah manusia yang sudah memiliki moral mengambil keputusan untuk melanggar perintah Allah itu. Sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita lihat, saya mencatat ya, bahwa rencana ilahi pasca kejatuhan manusia itu tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa tanggung jawab manusia itu bukan berarti Allah disalahkan sebagai pelaku dosa. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari ini saya tidak menyebut nama, ya ada seorang hamba Tuhan, mungkin polemikus-polemikus yang mengatakan bahwa kejatuhan manusia adalah skenarionya Allah seperti itu. Kalau memang skenarionya Allah, betapa brutal sekali Allah kita itu. Dia menciptakan yang namanya manusia itu yang dikatakan gambar dan rupa Allah. Tetapi dia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, yang sistematik bahkan terukur seperti itu. Nah, Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa ada dua sisi
Allah yang berdaulat ditambah dengan manusia yang bertanggung jawab. Apa maksudnya berdaulat itu? Dia mengatur, dia mengontrol, dan dia tahu di dalam kematawannya itu bagaimana manusia yang akan diciptakannya itu nanti. Jadi dia tahu, bukan merencanakan, tetapi di dalam kematawannya dia tahu ke depan seperti apa. Nah, kita lihat masuk yang kedua. Di dalam peristiwa itu juga, ketika Allah mengusir manusia itu, Allah tidak diam sampai di situ. Sekali lagi, Allah aktif, bukan pasif. Saya mengutip apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah big battle-nya Tuhan dengan kejatuhan dosa itu oleh iblis itu. Sekali lagi, big battle. Jadi sudah ada yang namanya satu pertempuran yang direncanakan Tuhan, aku akan mengadakan. Dan puncaknya nanti itu adalah dalam finalitas Kristus. Jadi manusia yang Tuhan itu, dalam relasi dengan Tuhan itu, yang dikatakan dalam bahasa Latin imago Dei itu sudah rusak. Dan kejatuhan manusia, jelas itu adalah pemberontakan dan upah dosa ialah maut dan mati kekal atau kengerian kekal. Tetapi dikatakan bahwa dalam proto evangelium itu, di dalam Kejadian 3:15 itu, Allah sudah mengadakan satu rencana untuk pertempuran atau big battle itu lewat karyanya. Nah, di mana karyanya itu? Saya mencatat ya di dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan, dikatakan, permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau kita lihat, saya melompat di dalam Matius 1 ya. Dalam Matius 1 ayatnya yang ke 16. Apa yang dikatakan oleh Matius di sana? Itu kita tahu bahwa daftar nenek moyang Kristus. Di dalam ayat yang kelima 16 dikatakan, Yakub memperanakan anak, Yusuf suami Maria, dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Sekali lagi, dari Maria lahir yang disebut Kristus, bukan dari Yusuf. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2, 3, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya. Artinya Maria itu sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu. Nah, Maria itu perempuan. Jadi benihnya itu adalah benih ilahi. Nah, jadi Allah langsung memberi semacam janji keselamatan, semacam prototipe bahwa nanti bahwa manusia itu akan diselamatkan lewat karya penebusan itu. Nah, benih perempuan itu akan mengalahkan ular. Nah, sekarang kita lihat ini tentang protoevangelium dan tipologinya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang ular. Bicara ular, tentang bicara kuasa dosa, si jahat yang menipu. Kita tahu bahwa sebelum kejatuhannya ini, dia adalah malaikat yang pintar ya, cerdas seperti itu. Tetapi karena pemberontakannya ia dibuang ke bumi. Dan dia menjadi salah satu binatang yang memang cerdik untuk menangkap mangsanya. Hawa menjadi santapannya dan jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Adam. Nah, di dalam Kejadian 3:15 dikatakan ya, ular itu ya, si penipu itu akan diremukkan kepalanya. Dan itu diremukkan oleh siapa? Oleh benih perempuan yang dikatakan Yesus Kristus sebagai puncak finalitas dari penggenapan proto evangelium atau Injil pertama itu. Nah, bagaimana caranya itu? Caranya yaitu apa? Di Kejadian 3:15 itu sudah dikatakan bahwa tumit yang terluka. Berarti ada yang namanya Via Dolorosa, jalan salib. Bagaimana Yesus itu berdarah-darah untuk sampai ke sana. Dan kepala yang diremukkan. Kita tahu kalau binatang ular ini, ya analogi binatang ular ini. Ular itu kalau dilukai bagian ekor atau bagian badannya, dia masih bisa hidup. Tetapi kalau kepalanya dihancurkan, maaf, kepalanya dihancurkan, maka selesai sampai di situ. Nah, ini adalah gambaran tentang proto-evangelium itu. Bahwa Allah lah sudah merencanakan hal itu ke depan tentang benih perempuan itu. Jadi, rencana Allah itu bukan peristiwa yang boleh dikatakan kebetulan dengan sejarah. Ya, beberapa polemikus 2-3 tahun yang lalu ada yang mengatakan kalau begitu orang-orang seperti Farisi, orang-orang
seperti pengikut Kristus Yudas ya, pantas mendapat bintang 5. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini kan sangat aneh gitu ya. Berarti karya keselamatan itu ada andil sedikit dari orang-orang yang dipakai oleh iblis itu. Jadi bertolak belakang seperti itu. Nah, kita lihat di dalam kerangka hermeneutik ya, dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu banyak berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat ya, secara eksplisit saya bacakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44 ya. Lukas 24 ayat 44. Karena seringkali kita lupa mengabaikan dalam perjanjian lama ini. Dikatakan begini, Rasul Lukas ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat, Musa, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nabi-nabi dan Mazmur. Ini yang bicara Yesus. Semua yang tertulis tentang Yesus itu harus digenapi, termasuk proto-evangelium itu. Injil pertama atau kabar sukacita itu. Jadi Allah itu sebenarnya sayang kepada Adam Hawa itu. Bahkan dia kenakan ya baju atau ya pakaian dari kulit domba itu. Made in heaven, buatan surga, bukan buatan manusia. Buatan manusia ketika mereka menutup kemaluan mereka dengan menggunakan pohon ara, tetap manusia masih bisa dilihat ketelanjangannya. Tetapi Tuhan menciptakan yang spesial, made in heaven, yaitu buatan surga, itu tipologi dari keselamatan manusia. Nah, puncaknya di mana? Puncaknya adalah lewat karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi penggenapan dari PL itu adalah dalam PB. Jadi satu kesatuan bicara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu kisah tentang redemption atau penebusan. Sekali lagi penebusan. Mazmur 50 atau 51 mengatakan dosa itu hutang. Dikatakan kalau engkau makan pasti mati. Jadi harus ada orang yang menggantikan posisi manusia itu. Sekali lagi harus ada orang yang menggantikan posisi manusia itu. Dan dia harus punya dua natur. The fully God and the fully man. Allah sejati dan manusia sejati. Karena memang Allah yang tidak berdosa dan memang manusia yang ditebus, makanya dia berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia punya dua natur. Kristologinya di sana. Nah, kristosentrisnya adalah pusatnya Kristus, bukan jahat. Sekali lagi, bukan jahat. Kristologinya adalah Yesus. Saya mencatat ya, apa yang dikatakan oleh Injil. Biar kita melihat data-data ini, saya nggak katakan kalimatnya ya, tapi ada beberapa kutipan-kutipan di dalam Matius 26 ayat 54, Matius 26 ayat 56, Markus 14 ayat 49, Markus 22 37 sampai Lukas 24 sampai 44 dan Yohanes 19 sampai 24. Itu bicara tentang bagaimana Yesus yang harus menderita ditulis oleh Matius, ditulis oleh Lukas, bahkan Yohanes menurut kitab suci. Menurut kitab suci itu diulang-ulang. Artinya apa? Bukan konspirasi jahat iblis, tetapi menurut kitab suci. Masih banyak ayat lain seperti itu. Apa yang kita bisa dapatkan dari distingsi ini? Allah berdaulat memimpin. Allah memegang sejarah itu. Dan pelaku kejahatan tetap bersalah. Manusia memang tetap bersalah. Nah, tujuan Allah di dalam proto-evangelium itu untuk kemuliaan Allah dan keselamatan umat manusia. Saya selalu mengatakan begini, tujuannya apa Yesus datang ke dunia ini? Orang selalu mengatakan untuk menebus dosa. Enggak salah, itu benar. Tapi bagi saya ketika saya membaca tujuannya pertama itu, ya ketika kejadian di Taman Eden itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk mengembalikan gambar rupa Allah itu bagi kita. Makanya Paulus mengatakan, siapa yang dalam Kristus, ia menciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengembalikan prototipe manusia itu. Kita lihat pernyataan dalam perjanjian baru ya tentang Yesus yang berotoritas. Kita sampai pada puncaknya ini. Nah, ramai memang beberapa polemikus yang mengatakan itu adalah rencana jahat atau konspirasi jahat atau mungkin itu juga mengatakan rencana iblis ya, dikatakan seperti itu. Nah,
Saya tidak tampilkan ayat-ayatnya lebih banyak, tapi hanya 2 ayat di sini. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus di sana? Aku memberikan nyawaku kepada Bapakku. Aku memberikan tetapi juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya itu. Lewat apa? Lewat proses penyaliban itu. Dengan sadar, aktif. Jadi memang dia menyerahkan itu dengan kesadaran yang penuh. Bukan karena konspirasi yang lain. Karena dia memang harus taat sampai mati. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, ia juga punya otoritas untuk memberikan dan mengambil nyawanya kembali. Sekali lagi, dia punya otoritas. Makanya ya, dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dia yang memberi, tapi dia juga yang mengambilnya. Makanya saya ingat apa yang dikatakan Yesus, dikatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari kemudian aku akan bangun kembali. Dalam 3 hari, semua murid tidak tahu hal ini. Mereka mengerti pasca Yesus bangkit. Padahal bait Allah pada jam itu 45 sampai 46 tahun dibangun. Nah, jadi salib itu berjalan seperti yang tertulis kitab suci tentang dia. Sekali lagi, seperti yang tertulis oleh kitab suci, ya, oleh kitab suci tentang dia. Nah, kita lihat di dalam ayat Kisah Rasul 2 ayat 23. Ada 2 sisi yang saya dapatkan di sini. Sisi pertama adalah rencana Allah. Bahwa sesuai dengan rencana Allah. Dari kitab Kejadian tadi kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan iblis. Itu adalah prototipe tipologi tentang Yesus dan pakaian yang dikenakan oleh Allah kepada Adam Hawa itu ketika mereka diusir. Disitulah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 18. Sekali lagi, kita tidak bisa hanya membaca perjanjian baru tanpa melihat konteks di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian. Nah, salib berada dalam rancangan penebusan Allah. Sekali lagi, salib berada dalam rancangan penebusan Allah. Nah, sisi yang kedua, tindakan manusia. Kamu menyalibkan dan membunuh dia. Orang Farisi, ya, ahli Taurat termasuk Yudas terlibat dalam peristiwa itu. Mereka lah yang merencanakan. Mereka tanda petik merencanakan menyalibkan dan membunuh dia. Dan tindakan itu adalah kejahatan tetap dosa dan pelanggaran di situ. Tetapi ini adalah bukan satu Izin Pak kebetulan Pendeta, tetap. mengingatkan Ya waktu Bu, Bapak tinggal 2 menit lagi. Ya, makasih Pak. baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi mereka semua adalah merencanakan untuk satu hal yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, Allah berdaulat tanpa menjadi pelaku dosa dan manusia tetap bertanggung jawab. Sebagai penutup, ya, ini penutup. Jadi salib itu bukan kemenangan konspirasi jahat, melainkan rencana kekal Allah yang digenapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, ya, yang sejati menjadi manusia, menanggung dosa sebagai pengganti dan menang atas maut. Saya mengutip 2 ayat dalam PL Nubuat Pola Penebusan Yesaya 5:3 ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan PB juga mengatakan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati kayu salib, dan 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi Kristologi menegaskan salib adalah jalan anak Allah menyelamatkan, direncanakan Allah di dalam Kristus dan menjadi dasar pengharapan gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Soneta Siaan. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Evangelis Dr. Leina Christine Nenggolan MTH dengan judul materi Salib Kristus, Paradoks Kejahatan dan Keselamatan. Mengingatkan kepada Ibu waktu yang diberikan sampai jam 10:15 waktu Indonesia Tengah. Disilakan Ibu Leina.
Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di berbagai tempat. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin saya share screen. Belum bisa ya, Bu ya? Sudah, Bu, silakan. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, em, kita tahu ya bahwa penyaliban Kristus ini em, merupakan peristiwa yang paling ikonik ya. Nah, dalam narasi kekristenan, jadi bagi jutaan orang di seluruh dunia, salib itu bukan sekedar simbol religius, tapi itu merupakan pusat iman, harapan, dan keselamatan. Namun, ditilik lebih dalam, ya, salib itu juga merupakan gambaran yang tragis. Tadi narasumber yang sebelumnya sudah mengatakan demikian, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jadi sesuai dengan judul saya, eh, paradoks ya, paradoks salib Kristus itu adalah paradoks kejahatan dan keselamatan. Kalau kata paradoks, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah tahu ya. Paradoks itu kan terdiri dari dua kata ya, para dan doks. Nah, para itu kan menurut KBBI itu adalah bertentangan. Dan doks itu adalah opini. Jadi paradoks itu menurut KBBI adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran. Nah, kita melihat ya bahwa sering kita melihat ya pada salib Kristus itu berhadapan dengan sebuah paradoks yang mengguncang hati. Di satu sisi salib itu adalah puncak daripada kejahatan manusia yang berupa pengkhianatan, ketidakadilan, dan kekerasan yang ditimpakan pada Yesus. Nah, oleh karena itu salib itu juga merupakan gambaran yang sangat tragis, Bapak Ibu, dan penderitaan yang ekstrem dengan kekerasan ya. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sudah menonton ya filmnya ya. Yang pertama itu kan sukses ya, film Passion of Christ. Dan yang sekarang masih ada tahap lagi yaitu film The Chosen. Nah, di situ kita kembali diingatkan ya bagaimana salib itu. Nah, di sisi lain, salib itu juga jalan keselamatan yang dirancang Allah sejak semula. Tadi juga sudah dikatakan oleh narasumber terdahulu, karena di kayu salib itu sendiri, kejahatan dan kasih itu bertemu. Sehingga tragedi manusia itu berubah menjadi kemenangan Allah. Nah, ini untuk pengantar kita di dalam memahami paradoks keselamatan dan kejahatan itu. Jadi tujuannya paparan ini untuk memahami bagaimana paradoks salib secara teologis dan pastoral. Nah, kita akan melihat ya bagaimana paradoks yang di atas tadi itu mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah bisa bekerja melalui peristiwa yang tampak gelap. Kemudian itu menyingkapkan terang keselamatan bagi dunia. Dan bagaimana juga salib itu akan menjadi titik temu antara tragedi manusia dan kasih Allah yang menyelamatkan. Kita lihat. Tadi sudah dikatakan oleh pembicara terdahulu ya, bahwa di situ ada dua dimensi kejahatan yang saya pahami ya. Yang pertama itu adalah pengkhianatan daripada Yudas Iskariot. Nah, ini menjadi simbol pengkhianatan yang lahir dari keserakahan dan kelemahan moral manusia saat itu. Mungkin juga saat ini. Dan ini menunjukkan bahwa kejahatan itu bisa muncul dari apa? Kedekatan relasi sekalipun. Kemudian proses pengadilan Yesus itu penuh dengan manipulasi. Ada kesaksian palsu dan ada keputusan politik yang mengabaikan kebenaran tentunya.
Sehingga salib itu menjadi lambang ketidakadilan secara sistemik. Nah, jadi sudah tersistem gitu ya, kejahatannya berjemaah gitu. Penyalipan itu adalah bentuk eksekusi paling brutal pada masa Romawi. Dan itu memperlihatkan bagaimana kekerasan itu dijadikan alat kontrol sosial dan politik. Nah, dimensi kejahatan yang kedua yang saya dapati adalah terdapat dalam pemimpin Yahudi, ya. Nah, di sini peran para pemimpin Yahudi dan kekuasaan Romawi itu merupakan simbol struktur dosa dan kuasa dunia. Jadi, mereka menggunakan hukum Taurat secara salah, ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan status quo. Status quo ya, yaitu keadaan saat itu atau situasi yang sedang berjalan saat itu, terutama kaitannya dengan isu politik, isu sosial, dan isu ekonomi, sekalipun hukum. Nah, jadi ini mempertahankan kondisi yang ada pada saat itu dan merupakan standar ya, dan cenderung ya pasti berlawanan dengan perubahan. Kemudian melambangkan kuasa politik yang menindas, menggunakan kekerasan, demi apa? Stabilitas negara. Pilatus itu menjadi contoh kompromi moral ya, demi kepentingan politik. Sehingga penyalipan Yesus itu memperlihatkan bahwa dosa itu bukan hanya tindakan individu, tapi juga sistem yang mengikat manusia dalam ketidakadilan dan penindasan. Nah, tapi tidak sampai di situ ya Bapak Ibu ya, kejahatan itu tidak final ya. Ada rencana Allah di balik kejahatan dan konspirasi itu. Nah, penyalipan itu sebagai bagian dari rencana Allah. Saya juga tadi sudah mendengar dari narasumber terdahulu. Saya tidak mengupas lagi dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, di mana menegaskan bahwa penyalipan Yesus itu terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Jadi salib itu bukan sekedar tragedi, Bapak Ibu, melainkan jalan keselamatan yang sudah dirancang sejak semula. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat atas sejarah. Bahkan ketika manusia itu melakukan kejahatan. Ada lagi rencana Allah yang kedua, di mana melalui salib, Yesus itu menanggung dosa manusia dan membuka jalan pengampunan. Nah, paradoks yang besar, tindakan jahat manusia itu justru dipakai Allah untuk menghadirkan anugerah. Sehingga salib menjadi titik balik dari kematian menuju kehidupan, dari kutuk menuju berkat. Nah, kita lihat sekarang bagaimana paradoks ilahinya. Kejahatan yang dipakai untuk kebaikan. Peristiwa penyalipan itu memperlihatkan misteri iman. Allah tidak menghapus kejahatan secara instan, tapi menebusnya. Kejahatan yang tampaknya menang di Golgota itu ternyata menjadi sarana kemenangan Allah atas dosa dan maut. Nah, sekarang gereja diajak nih untuk melihat bahwa Allah itu mampu loh mengubah penderitaan menjadi jalan pemulihan. Nah, bagaimana sekarang implikasinya secara pastoral? Tadi pembicara terdahulu juga sudah mengatakan demikian ya, bahwa salib itu sebagai sumber penghiburan. Jadi salib itu menunjukkan bahwa Allah itu hadir loh dalam penderitaan kita. Allah nggak tinggal diam. Allah bukan sebagai penonton. Kristus yang menderita itu memberi penghiburan bagi jemaat yang bergumul dengan sakit, dengan trauma, berbagai macam trauma, atau mungkin ketidakadilan. Dan gereja itu bisa sebenarnya menegaskan bahwa penderitaan itu
bukan pertanda kita ditinggalkan Allah, melainkan kesempatan nih untuk mengalami solidaritas Kristus. Nah, apalagi implikasi pastoral yang kita dapatkan dari paradoks ini, kita melihat bahwa salib itu mengajarkan solidaritas dan pengampunan, di mana di dalam cuplikan parafrase dari Lukas 23 ayat yang ke-34, frasanya yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, di sini gereja masa kini itu dipanggil untuk meneladani sikap pengampunan ini dalam menghadapi konflik sosial, konflik politik, maupun relasi antar pribadi. Dan spiritualitas salib itu menumbuhkan empati dan solidaritas terhadap mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Nah, salib ini bisa dikatakan sebagai panggilan gereja untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara, karena gereja itu tidak hanya merenungkan salib, tetapi juga menghidupinya dalam pelayanan yang nyata ya, membela keadilan, merawat yang lemah, dan menghadirkan kasih di tengah masyarakat. Demikian juga spiritualitas salib itu menuntun gereja itu untuk berani bersuara profetis, melawan dosa struktural, sekaligus juga menghadirkan pengharapan melalui kasih Kristus. Sehingga salib juga harus menjadi identitas gereja, bukan simbol kekalahan. Namun, tanda kemenangan kasih Allah itu atas dosa dan maut. Nah, ini mungkin kita jawab sendiri ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sekarang memahami karya salib itu dalam menghadapi realitas kejahatan. Jawab sendiri aja ya. Nah, sebagai penutup, iman Kristen itu bukanlah iman yang menutup mata ya terhadap realitas penderitaan. Iman kita itu berakar pada salib yang merupakan tanda bahwa Allah itu hadir di tengah kejahatan dan mampu mengubahnya menjadi jalan keselamatan. Dan salib itu memanggil kita, Bapak Ibu, untuk hidup dalam pengampunan, solidaritas dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Nah, salib itu bukan hanya simbol iman ya, Bapak Ibu Saudara, tapi juga pola hidup yang nyata. Sehingga dunia ini dapat melihat kasih Allah melalui apa? Melalui kesaksian kita. Nah, biarlah pemaparan pada pagi hari ini membawa kita untuk mengingat pesan Tuhan di dalam Markus 10 ayat 45 yang mengatakan demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini Yesus mendefinisikan kekuasaan itu bukan sebagai dominasi, tapi sebagai pelayanan. Ya, jadi kalau menurut teleologi kasih, menang itu harus melalui melayani. Terima kasih untuk pemaparan pagi hari ini. Soli Deo Gloria. Silakan Ibu. Ya, terima kasih pada Ibu Dr. Lena Kristi Nenggolan atas materi yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir untuk sesi pertama ini, materi yang keempat akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Timothy Amin RK SH MTH, dan materinya dengan judul Implikasi Penyaliban bagi Misi dan Kesaksian Gereja. Langsung saja kami serahkan kepada Pak Pendeta Timothy. Baik Ibu, Ya, selamat pagi Pak. selamat pagi, salam semuanya, puji Tuhan. Shalom. Ya,
Semuanya kita luar biasa ya. Artinya kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Semuanya sudah sarapan ya, semuanya sudah bersemangat kita semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita langsung saja kita masuk berkaitan dengan hal-hal yang begitu penting sekali ya, yaitu tentang implikasi penyalipan bagi misi dan kesaksian gereja. Jadi saya mengambil, kenapa saya mengambil dari titik implikasi? Implikasi itu kan pasti berkaitan dengan dampak, tindakan, atau akibat logis atau kejadian, ya, atau timbul dari suatu keputusan. Makanya tema kita di pagi hari ini tentang webinar kita kan, kita mulai dari sisi yaitu penyalipan Yesus dalam rencana ilahi. Saya mengambil dari sisi itu. Ya, makanya dalam tema, artinya judul yang saya sampaikan narasumber yang sekarang ini, yaitu berkaitan ada dua hal, yaitu berkaitan penyalipan bagi misi dan penyalipan kesaksian gereja. Ya, jadi sebelum saya masuk ke dalam slide, jadi ada beberapa poin yang kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam wawasan pengetahuan ya. Tapi ini secara real, secara fakta yang kita lihat berjalan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang atau hamba Tuhan, pendeta atau gembala, atau kita sebagai mahasiswa yaitu teologi ya, semuanya ya. Dan kita percaya bahwa suatu misi itu adalah hal-hal yang begitu luar biasa sebenarnya ya. Ini sedikit saja saya bisa menyampaikan. Ada salah satu dari hamba-hamba Tuhan kayak Ricky Warren atau James Wang, David Wang atau Yung Yung Lee ya. Itu kemarin ada perkumpulan di Jeju di Korea, di yaitu di bulan November tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 2025. Dan bahkan mereka begitu luar biasa menyampaikan bahwa misi itu harus membawa penyampaian kepada orang-orang percaya di situ sampai yaitu 1 miliar mereka targetnya di tahun 2033. Kenapa? Karena ini harus berdampak untuk supaya orang-orang percaya masuk ke dalam yaitu penyalipan bagi misi, pemberitaan penyampaian yaitu keselamatan itu terjadi. Dan itulah yang kita bisa lihat dari sisi yang saya lihat, wah luar biasa ini hamba-hamba Tuhan yang lainnya juga ya di dalam hal itu. Dan juga saya akan menyampaikan juga poin yang kedua yaitu tentang kesaksian gereja. Ya, saya percaya bahwa kesaksian gereja ini banyak hal yang kita sudah tahu ya. Artinya bagi kita yang para dosen atau para mahasiswa, kita tahu kita selalu menyampaikan yaitu materi atau mata kuliah yaitu berkaitan tentang hal-hal misalnya teologi kepemimpinan Kristen, ya kan? Kita sudah banyak hal di situ. Itu S1-nya. Kalau S2-nya kita membahas tentang manajemen kepemimpinan gereja. Yang ketiga yaitu juga S3, pasti kita membahas juga tentang yaitu analisis masalah gereja. Jadi ini sebenarnya tidak asing untuk kita, yaitu berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Tetapi inilah biarlah untuk menambah kita lebih, artinya lebih melihat dari sisi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, baik, saya langsung masuk saja. Saya mengambil dari firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, satu lagi firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita masuk dulu yaitu di dalam tahap yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini menerangkan bahwa penyalipan Yesus Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi pusat iman Kristen. Salib adalah jantung Injil, ya, dasar keselamatan dan pondasi misi gereja. Tanpa salib, gereja kehilangan pesan. Tanpa salib, misi kehilangan kuasa. Nah,
Rasul Paulus berkata bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Artinya identitas dan panggilan gereja selalu kembali kepada salib, karena salib itu sangat peran sekali penting, ya, tentang keselamatan, tentang yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kenaikan Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus sebenarnya. Makanya sebentar lagi kita udah mau memperingati yaitu Paskah, ya kan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya, ya. Puji Tuhan, ya, sesuai dengan saat ini kita bisa memahami tentang beberapa poin, ya. Kita langsung masuk secara makna teologis, ya, penyalipan bahwa salib, ya, sebagai jalan pendamaian, ya, pendamaian, ya, dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, ya. Kita sangat tahu bahwa salib sebagai wujud kasih Allah, salib menunjukkan kasih yang rela berkorban, ya, bukan kasih yang bersyarat, ya. Kadang-kadang kita bisa bersyarat ini. Nah, ini tidak ada bersyarat, ya. Ada lagunya ini, ya. Oke. Terus ada juga yaitu salib sebagai kemenangan atas dosa dan kuasa gelap, ya. Begitu berkuasa sebenarnya salib itu, ya. Melalui kematiannya Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut, ya. Kita percaya, ya, amin, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, yang hadir. Nah, di sini kita lihat dari ada beberapa poin tentang implikasi penyalipan bagi misi gereja, yaitu misi, yaitu kita masuk yaitu dalam misi, ya. Ya, ini dia, ya. Bahwa misi berpusat pada Kristus yang tersalib, ya. Artinya ada gini, gereja tidak diutus untuk membawa agenda sosial semata, tetapi untuk memberitakan Kristus yang disalibkan dan bangkit, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita, ya, boleh saja, ya, boleh saja gereja artinya bermisi melalui kita memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan itu ya melalui kita sosial, ya, tetapi ada hal yang lebih makna, lebih jauh. Mereka bagaimana bisa mengenal yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya misi tanpa salib menjadi sekadar aktivitas sosial, jangan sampai rutinitas, ya. Jadi misi dengan salib membawa pertobatan dan keselamatan. Nah, itu sangat hal yang kita artinya melihat dari sisi yang Tuhan inginkan, ya. Juga poin yang kedua dikatakan bahwa misi dilakukan dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Jadi salib mengajarkan bahwa misi, ya, menuntut harga, artinya gereja dipanggil untuk rela berkorban, ya, tenaga, kenyamanan, mengasihi mesti ditolak, ya, setiap waktu menderita. Walaupun memang firman Tuhan katakan kalau kita sudah datang ke rumah orang untuk menyampaikan firman Tuhan, kalau jika dia tolak, kebaskanlah jubahmu. Tetapi di zaman sekarang jika kita terus masuk, saya percaya kesempatan itu bisa terjadi, ya. Makanya dikatakan seperti itu, gereja dipanggil, ya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib, ya. Misi yang ketiga yaitu berdasarkan kasih dan kerendahan hati. Jadi salib adalah simbol kerendahan hati. Gereja tidak boleh arogan dalam bermisi, tetapi hadir sebagai pelayan, ya. Saya percaya kita yang di sini para dosen sudah memberikan para mahasiswa yang begitu luar biasa sebenarnya, ya, berkaitan yang tadi pemahaman teologi tentang kepemimpinan, ya, dengan masalah gereja, manajemen dan semuanya. Jadi kita tinggal melihat dari sisi yang lebih real, yang fakta kita, ya. Terus kita masuk lagi yaitu tahap yang berikutnya yaitu implikasi penyalipan bagi kesaksian gereja, ya. Apa itu? Bahwa kesaksian melalui hidup yang disalibkan, ya, yang tadi yang kita udah baca bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya hidup lama mati, ego disalibkan, ya. Kristus hidup di dalam kita. Jadi kesaksian bukan hanya kata-kata loh, tetapi transformasi hidup, ya. Jadikanlah diri kita dalam hidup, ya, ya. Puji Tuhan. Terus yang kedua yaitu kesaksian melalui kasih yang nyata. Dunia melihat Kristus melalui apa? Pengampunan, kepedulian sosial, ya, juga kejujuran dan kesetiaan. Ya, sekarang sudah langka ini, ya, sekali, ya, tentang masalah kehidupan ini, kejujuran, ya. Banyak di para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang sudah mulai nggak jujur ini, kan. Apalagi
Kalau sudah cerita doi, cerita hepeng udah atau cerita uang ini ya sudah berbeda ini ya. Banyak terjadi kasus-kasus sekarang di kita dengar berita ya. Nah, makanya lebih bagus kita melihat dari sisi yang baiknya saja. Oke? Terus yang ketiga bahwa kesaksian yang berani di tengah tantangan ya. Salib dulu dianggap kebodohan ya dan batu sandungan, namun gereja tetap bersaksi. Saya percaya semua gereja-gereja ya sedang lagi berjuang untuk menyelamatkan setiap orang-orang percaya ya. Makanya dalam Kementerian Agama untuk sinode khusus Kristen yaitu mendorong untuk supaya ada 10.000 jemaat sebenarnya ya. Puji Tuhan. Ya, makanya jadi artinya ya demikianlah juga hari ini bahwa gereja harus tetap teguh walaupun menghadapi penolakan. Ya, ini terakhir ya karena waktu begitu singkat karena masih ada narasumber yang lain dan pertanyaan yang lain. Makanya penutup ya bahwa salib bukan hanya lambang yang dipasang di gedung gereja ya. Ya. Salib adalah gaya hidup. Jika gereja ingin efektif dalam misi dan kuasa dalam kesaksian, maka gereja harus kembali kepada salib. Ya, rencana ilahi. Ya, gitu. Karena salib memberikan kuasa bagi misi, salib memberikan integritas bagi kesaksian. Integritas itu artinya konsisten dari awal, tengah sampai akhir. Ya, alfa dan omega. Ya, konsisten itu penting, makanya dia bisa memiliki nama integritas, kesaksian itu. Ya, gitu. Salib memberikan makna bagi penderitaan, artinya tidak apa-apa sekalipun kita tergoncang-goncang dalam hidup kita, tetapi tetap kita bersama Yesus, kita percaya bahwa di balik itu ada berkat untuk dalam hidup kita. Ya. Nah, kiranya gereja masa kini tidak malu akan Injil, tetapi dengan berani berkata seperti Paulus, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikianlah paparan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Olga. Oke, terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Timothy Amin yang telah mempresentasikan materinya tentang implikasi penyaliban bagi misi dan kesaksian gereja. Jadi memang kalau kita memperhatikan materi-materi yang diberikan, ini sudah berapa mata kuliah yang kita dapatkan lewat webinar ini ya, apalagi sebagai mahasiswa sudah ada kristologinya, sudah ada dogmatikanya, bahkan tadi dari Ina juga Pak Pendeta Timothy menyinggung atau mengarahkan ke pastoral juga etika begitu ya. Jadi saya kira semua kita diperlengkapi dan sekarang kita masuk pada penanggap yaitu Bapak Albert Rumampu. Pak Albert sebagai penanggap disilakan waktunya itu Pak 10 menit ya. Oke. Disilakan Baik, Pak. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Albert Rumampu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan topik seminar ini sebetulnya adalah isu viral ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 atau 5 bulan lalu, ada seorang apologet yang di luar itu menyampaikan sebuah gagasan bahwa penyaliban itu adalah murni hanya rencana daripada iblis, bukan rencana daripada Allah. Itu sudah banyak ditanggapi oleh hamba Tuhan, termasuk saya juga. Dan saya bersyukur karena isu ini masih terus dibahas sampai pada hari ini, karena ini memang sesuatu yang fundamental dalam iman Kristen. Penyaliban itu adalah salah satu jantung iman Kristen yang memang harus kita bahas terus-menerus, tidak boleh bosan-bosan. Dan secara umum, narasumber di posisi yang pro terhadap penyaliban itu adalah rencana kekal daripada Allah. Dr. Soneta misalnya dengan tegas menyatakan itu bukan sebuah konspirasi yang jahat, tapi bagaimana dengan problem yang disampaikan bahwa kalau kita ada di posisi penyaliban itu adalah rencana Allah, berarti Allah itu semacam haus darah begitu. Itu yang mungkin bisa dijawab selanjutnya. Dan menarik ada
dua hal yang kontroversial yang disinggung oleh Dr. Soneta tadi, bagaimana bisa Allah itu merencanakan misalnya penyaliban itu, dan di sisi lain itu manusia punya tanggung jawab, punya kebebasan ketika mereka menyalibkan Yesus orang Yahudi pada waktu itu, Yudas dan sebagainya. Nah, ini memang ada sebuah perdebatan yang menimbulkan semacam ketegangan bahkan di dalam teks-teks Alkitab, tapi sebetulnya Alkitab mencatat kedua sisi itu. Alkitab bukan hanya mencatat Allah itu berdaulat mutlak merencanakan penyaliban, tapi manusia juga itu punya tanggung jawab ketika mereka melakukan hal tersebut. Dan biasanya orang-orang itu salah persepsi tentang posisi teologi reform. Mereka mengatakan bahwa reform itu hanya menegakkan satu sisi saja, yaitu pada sisi kedaulatan Allah, lalu mengabaikan kebebasan manusia. Tapi sebetulnya tidak demikian. Reform percaya pada kedua sisi itu seperti yang disampaikan, yang dipercaya juga oleh Dr. Soneta. Jadi saya kira materi yang disampaikan bisa diterima dokter. Selain Dr. Soneta, ada Dr. Lena dan Dr. Timothy juga setuju bahwa salib itu adalah rencana Allah. Termasuk kalau kita melihat para teolog besar di luar seperti John Calvin, Piper, Sproul, Wayne Grudem, seorang teolog sistematika yang besar juga sepakat dengan itu. Tapi kan ada kritik dari Nuban Timo. Seperti yang artikel yang saya baca dari Dr. Gede, dan saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain itu bisa diterima, dan sekarang saya hanya fokus pada materi yang disampaikan oleh Dr. Gede yang mengusulkan perspektif tertentu ketika mau menjawab apakah itu rencana Allah atau apa konspirasi jahat. Ya, dari pemaparan Dr. Gede memberikan tema bahwa kalau kita berada di salah satu sisi itu aja rencana ilahi ataukah konspirasi jahat itu semacam ambigu ya, tidak jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan tertentu. Dan ada kritik dari Nuban Timo seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita di posisi rencana ilahi itu Allah digambarkan semacam haus darah atau semacam Dracula begitu ya, yang suka Dracula itu kan gigit lehernya orang lalu minum darah orang, terus Allah digambarkan semacam demikian. Tapi kalau kita ada di posisi konspirasi jahat, loh kok seakan-akan setan itu bisa sejajar dengan Allah dalam hal kuasa, dalam merencanakan dan sebagainya. Dan untuk memecahkan persoalan itu, Dr. Gede mengutip Aulen yang mengusulkan tipe pendamaian Kristus Victor ya. Ini merupakan tipe klasik di mana Allah turun dalam sejarah berperang, ada peperangan kosmik di sana dan Allah menang. Dan ada kutipan saya baca dari Origenes itu, penebusan itu ternyata dibayar kepada iblis, bukan kepada Allah. Dan ada semacam penolakan terhadap tipe satisfactio, atau yang diterjemahkan sebagai kepuasan. Nah, mungkin saya akan lebih fokus ke situ. Apa yang saya sampaikan ini dalam nada apologetis, saya mohon maaf. Misalnya pertama ketika dikatakan Allah itu haus darah, ya kan, ketika kita ada di posisi penyaliban itu adalah rencana Allah, itu disampaikan oleh Nuban Timo ya, dan di salah satu videonya juga RW, saya tidak usah sebutkan namanya, mungkin saya tidak diizinkan menyebutkan nama seseorang di sini. RW dalam satu videonya itu, dia seorang yang terkenal pengajar di Indonesia, juga mengontraskan antara teolog Barat dan teologi Yudaisme, Perjanjian Lama. Dia menolak gambaran Allah yang murka, lalu dipuaskan dengan darah. Ini posisi RW, dan RW menyebutkan itu sebagai teologi Dracula. Kelihatannya sama dengan Nuban Timo itu. Namun sebenarnya saya mengikuti materi dari seorang teolog di Indonesia ketika dia memaparkan topik ini. Sebetulnya Anselmus di abad yang ke-11 itu tidak mendefinisikan satisfactio itu sebagai kepuasan sebetulnya. Tapi diterjemahkan sebagai atonement. Seperti yang disampaikan oleh Thomas Aquinas. Itu berarti penebusan. Bukan sekedar kepuasan atas murka Allah sudah dicurahkan lalu Allah puas, haus darah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Aquinas itu berarti penebusan, atonement. Jadi terjemahan pemuasan dengan darah itu tidak dimaksudkan oleh Anselmus sebetulnya. Nah sekarang apakah konsep Allah yang murka karena dosa itu salah? Menurut saya tidak. Karena memang Alkitab menyatakan demikian, bahkan menegaskan hal itu.
Misalnya itu terlihat dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, lalu di PL juga ada dalam Ulangan 6 ayat 15, di mana Allah itu digambarkan sebagai Allah yang murka terhadap dosa. Kalau orang berbuat dosa, maka upah dosa itu maut, dan Allah murka terhadap dosa itu. Itu gambaran teks suci. Lalu yang kedua, bicara tentang iblis menuntut pembayaran darah dari Allah. Saya baca artikel Dr. Gede, dan teori ini dikutip dari Origenes, salah seorang bapak gereja, dan sebagainya itu ya. Tapi apakah posisi ini betul? Nah, kalau kita mau menentukan posisi sesuatu ajaran benar atau tidak, sebaiknya kita langsung kepada teks suci aja. Apakah Alkitab setuju dengan posisi Origenes seperti itu atau tidak? Dan kalau kita melihat dalam seluruh tulisan yang membela posisi Kristus Victor itu, saya tidak melihat ada dukungan teks yang disertakan di dalam artikel tersebut ya. Oke, bahwa kita itu memang mengutip para teolog atau bapak gereja tertentu itu bagus, baik, tapi menurut saya lebih baik lagi jika disertai dengan rujukan Alkitab. Nah, saya baca di buku Erikson dalam Teologi Kristen itu. Izin Pak Albert, Ya. izin Pak Albert, waktunya tinggal 2 menit Pak. Ya, Oh ya, silakan. sekali. Ya. Jadi, ya sebetulnya masih banyak ya, tapi dua teks ya tentang Matius 20:28 dan juga Markus 10:45 dikemukakan Origen, tapi tidak ada indikasi bahwa penebusan itu dibayar kepada iblis melalui kedua teks itu. Itu sebab Yohanes dari Damaskus berseberangan dengan Origenes dalam hal ini. Bahkan Gregory dari Nazianzus itu mengatakan sebagai penghinaan. Selanjutnya ya konsep Kristus Victor itu, di mana ada konspirasi jahat menjadi sarana kemenangan Allah, mungkin bisa meredakan konflik dikotomi atas pertanyaan rencana ilahi atau konspirasi jahat. Tapi saya kira saya belum menerima itu secara mutlak, bahkan bisa jadi malah tidak menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan tema dalam seminar kita, karena mengandung kejanggalan-kejanggalan tertentu seperti yang sudah saya tanggapi tadi. Misalnya kalau ditanya apakah penyaliban itu rencana Allah atau konspirasi jahat, nanti kan dijawab, oh itu adalah peperangan kosmis di mana iblis tertipu dan Allah menang atas maut dan dosa. Apakah itu menjawab? Saya kira belum menjawab secara spesifik, bahkan mungkin agak melebar ke hal yang lain karena yang ditanyakan rencana siapa, tapi kemudian diperlebar. Itu sebab saya lebih mengikuti Athanasius dan Gregorius dari Nazianzus yang menolak tipe klasik tersebut. Sudah selesai, Bu ya? Ya, sudah Pak. Oke, sorry ya, masih. Makasih. Ya, terima kasih Pak Albert Rumampuk sebagai penanggap pertama di sesi pertama ini. Baik, sekarang kita akan masuk pada diskusi Q&A. Jadi, sekarang disilakan kepada semua peserta webinar, jika ada yang mau bertanya, disilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Kemudian pertanyaannya itu langsung mau ditujukan kepada siapa? Begitu. Baik, disilakan Pak. Waktu kita ini memang tidak banyak Pak ya. Kami hanya membatasi 2 penanya. Jadi waktu kita ini hanya sampai jam 11. Ya. Walaupun sebenarnya berbicara tentang topik ini akan merangsang, menstimulus ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Tapi mengingat waktu, ya kita batasi dulu untuk 2 penanya. Disilakan yang pertama, Saudara Deon Kawinda. Ya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa jelas, Ibu? Ya, jelas Pak. Ya. Ya, baik. Saya mungkin melihat bahwa konsep penyaliban ini sebenarnya ketika kita mau meneliti atau mendalami, sebenarnya ini bagian-bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari konsep-konsep tradisi yang jauh sebelum ada kekristenan. Misalnya
konsep yang berpikir tentang penyerahan manusia atau pengorbanan manusia terhadap dewa seperti itu. Kalau kita belajar soal folklore study seperti itu di tengah dunia seni kuno. Tapi kita juga masih harus mengakui bahwa uh, sebagai seorang Kristen ya pasti kita sadar tentang konsep teologis yang telah dijelaskan oleh para pembicara tadi. Nah, tapi di satu sisi kita juga merasa tertarik sebagai seorang akademisi, saya kira apakah ini memang benar-benar bagian yang memang spesial Ya, begitu? Saudara Dewan, Ya, Pak? Gimana, izin Bu? Saudara Dewan barangkali bisa to the Oh point ya, ya supaya kita punya waktu yang lebih gitu. Ya. oke, siap-siap. Ya, ya. Ya, pertanyaan saya mungkin ke Kak Gide, Pak Gide, apakah memang ini tradisi salib ini, penyaliban jalan salib ini berkaitan dengan memang dunia semit kuno atau memang murni memang dari perspektif Kristen? Karena kita tahu di dunia semit kuno itu selalu identik dengan konsep seperti itu, kayak begitu. Karena ya kita juga harus mengakui bahwa tampaknya tak ada satu agama di dunia ini yang tidak menawarkan jalan penderitaan gitu dengan berbeda berbagi gitu. Kekristenan punya salib, saya kira agama lain juga punya penderitaannya semacam itu, yang menawarkan semacam itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Penanya kedua, adakah? Ya, kalau belum ada, kita langsung saja kepada Pendeta Gede yang akan menjawab pertanyaan dari Saudara Deon Kawinda. Disilakan, Pendeta. Ya, oke. Terima kasih. Tadi saya mungkin perlu menyampaikan terima kasih kepada Pak Albert ya. Iya benar bahwa sedikit ke situ dulu. Benar bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat di apa di dalam beberapa tulisan itu, memang Allah tidak haus darah. Tapi bahwa itu apa pendahuluan yang saya sampaikan untuk mengajak kita melihat bahwa kalau kita bicara tentang setan memang rentan sekali untuk jatuh kepada pemahaman konspirasi jahat itu. Sebab kalau kita membaca kitab suci, dia kitab suci itu sungguh menarik dan memberikan kepada kita apa kebebasan gitu dalam tanda petik ya, kebebasan untuk melihat bahwa ini ada Yudas yang dipisiki oleh si jahat dan semacam itu. Sehingga kemudian kita bisa kemudian kita mengerti bahwa memang orang bisa jatuh kan gitu ya. Oh kalau begitu berarti ini kan ada persekongkolan antara setan, antara Yudas. Kemudian mungkin kita tidak melihat apakah juga setan membisiki si Pilatus, membisiki si Herodes, membisiki si Barabas, membisiki orang banyak kan gitu ya, yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tapi bahwa kemudian selanjutnya Bapak Gereja mencoba untuk mengira-ngira gitu ya, berteologi, berpikir kira-kira gimana ini kalau Allah menguasai jalannya sejarah, kenapa kok dia membiarkan eh, setan ini bersih maharaja gitu ya, berkuasa sedemikian hebatnya kira-kira begitu. Nah karena itu memang saya tidak setuju bahwa Allah itu harus darah gitu ya. Allah itu haus darah. Karena itu kenapa kemudian ada pendapat bahwa itu harus dipuaskan kepada oleh yang dipuaskan adalah iblis gitu ya. Cuma soalnya begini, kalau kita baca misalnya Anselmus, justru dia senyap tentang setan. Jadi kan awal percakapan kita lah gara-gara setan ini kan gitu ya. Kalau seandainya tidak ada konspirasi si jahat, maka nggak akan ada percakapan kita gitu ya. Kalau semuanya kita menyerahkan kepada bahwa ini rencana Allah, selesai percakapan kita. Tapi kan muncul bahasa-bahasa ini kok agak agak basetan gitu ya. Gitu ada bahasa-bahasa semacam ini sehingga kemudian kita harus berbicara. Anselmus senyap tentang setan karena itu tidak apa ya. Jadi dia meninggalkan tipe klasik untuk mengatakan bahwa nggak usah bicara tentang setan. Mari kita bicara tentang bagaimana manusia di hadapan Allah. Jadi kemudian setan dikeluarkan, maka terjadi berhadapan-hadapan Allah dan manusia. Bagi saya kemudian ini agak menarik sebab kitab suci justru bicara tentang adanya dalam tanda petik peran-peran setan itu lah gitu gitu kira-kira ya begitu. Nah atonement itu kan sebenarnya dari kata Inggris at one moment, pada satu momen begitu, pada satu momen
Allah dan manusia didamaikan, kira-kira begitu. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, menarik bahwa pada Kristus itu kalau kita baca ya, kalau misalnya kisah-kisah agama-agama kuno gitu misalnya, pengorbanan manusia pada dewa, dalam banyak hal manusia yang dikorbankan itu nggak setuju sebenarnya, nggak mau sebenarnya gitu ya. Nggak mau dia. Nah ini kan teorinya Girard ya, teori kambing hitam, bahwa ketika ada sesuatu terjadi gitu misalnya, harus ada orang yang dikorbankan, tapi belum tentu yang dikorban tuh mau gitu. Jadi karena itu, seperti misalnya kalau kita membaca itu ada apa, teori kambing hitam ya gitu ya, kambing hitam. Jadi ada korban gitu yang mengganti manusia itu, sehingga kemudian segala macam dosa itu ditumpahkan kepada si korban itu. Tapi soalnya belum tentu manusia yang dikorbankan mau gitu, mau dikorbankan gitu ya. Karena itu kenapa kemudian kita mesti melangkah gitu ya, dari konsep tentang Rene Girard itu tentang kambing hitam, kepada kesadaran bahwa dalam proses salib itu Yesus tidak merasa dikorbankan. Begitu, Yesus tidak merasa dikorbankan. Dia menerima itu, bahkan dia sudah beritahukan sejak awal kepada para muridnya, anak manusia akan diserahkan pada tua-tua, akan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dalam kesadaran itu, jadi kan sebenarnya dalam dalam polemik Yesus dengan orang-orang di sekitarnya gitu, yang tidak sepakat dengan apa yang diajarkannya gitu kan. Kan di situ sebenarnya persekongkolan ini kan bahasa ya. Persekongkolan ini menjadi sangat 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 menggoda kita. Misalnya ahli Taurat bersekongkol dengan apa, membayar si siapa namanya Yudas supaya mau menjual gurunya kan. Nah, bahasa-bahasa persekongkolan ini yang membuat kita kemudian bertanya, di balik persekongkolan itu siapa punya kuasa? Maka orang bisa jatuh kepada pendapat bahwa wah, ini konspirasi setan nih gitu ya, jahat ini gitu kan, seperti itu. Nah, karena itu kita perlu hati-hati supaya kita tidak memberi kuasa yang sangat besar kepada setan, karena setan sudah dikalahkan di salib. Kalau kita membaca misalnya Berkov, dia memberitahukan bahwa ini pandangan yang membuat kita tidak boleh menempatkan setan sebagai demikian bersih maharajanya, sehingga kemudian kuasanya seolah-olah melampaui Allah. Dan kita mesti keluar dari situ. Nah, harapan saya adalah ketika saya bicara tentang ini, untuk mengatakan bahwa oke, kita mesti sedikit memberi ruang gitu ya, bagi, karena kitab suci juga bicara demikian, tapi kita mesti menyadari bahwa di ujung pada proses sejarah itu Allah bersama-sama dengan manusia, menuntun manusia dan tidak menghendaki hal buruk terjadi. Karena itu pada akhirnya dia akan ada note of triumph dalam paper saya. Jadi nada-nada kemenangan Allah gitu ya, dalam proses sejarah manusia ketika kejahatan kelihatan sangat berkuasa. Demikian, terima kasih. Ya, dikembalikan kepada Saudara Deon tadi yang bertanya. Ya, terima Gimana? kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Gide. Saya kira memang itu sangat menarik ya, sehingga kita tidak terjebak saja pada konsep atau interpretasi soal teologi seperti itu, tapi memang benar-benar kita lebih mendalam seperti itu, memahami tentang situasi yang saya kira banyak orang bisa terjebak juga dengan menuding berbagai polemik yang bisa terjadi di dalam. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, Ibu. ya. Terima kasih untuk Saudara Kaunda. Jika masih ada yang akan bertanya, disilakan. Kita masih punya cukup waktu. Izin Bu Olga, di dalam chat ada. Bisa juga ditanyakan dalam kolom chat jika ada yang mau bertanya. Mungkin bisa dibacakan Ibu Moderator. Ada tanggapan dari Pak Heri Adianto. Dan itu sekaligus pertanyaan. Hanya ini tidak bertanya kepada siapa. Mungkin komentar pribadi atau bertanya kepada narasumber. Silakan, Ibu. Ya, disilakan Bapak Ibu. Ya, Ibu bisa baca di sini. Saya bacakan ya. Konteks nubuatan dengan perencanaan di Alkitab adalah dua konteks berbeda. Ini Oh menurut iya. Pak Heri. Nubuatan adalah konteks pra-pengetahuan. Kemudian
eh, nubuatan Allah tentang peristiwa di masa depan yang pasti terjadi. Penggenapan dan perencanaan dalam nubuatan dalam realisasinya bisa dari Allah atau manusia atau iblis dan lain-lain. Contoh kasus dan sebagainya ini. Mungkin langsung to the point saja ya. Pertanyaannya begini, apakah berarti pengkhianatan Yudas adalah rencana Allah ataukah pilihan Yudas dalam rencananya karena keserakan Yudas? Apakah berarti Yudas berjasa dalam penyaliban Yesus? Silakan, mungkin apakah ini mau dijawab keempat pemateri ataukah bagaimana? Silakan. Ya, baik diserahkan kepada para narasumber. Siapa kira-kira yang lebih dulu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andri? Mungkin Pak Pendeta Soneta? Ya, baik, terima kasih untuk moderator. Saya coba membaca, tadi sudah baca ya apa yang dikatakan dari penanya Pak Heri Ardianto. Baik Pak, pertanyaan itu juga pertanyaan klasik. Apakah memang Yudas sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 41 ayat 9 dan 10? Kejadian itu bukan cuma untuk Yudas ya Pak ya, tapi kalau kita lihat, saya juga membaca ketika Saul maksud saya ya, di dalam perjanjian lama, raja pertama Israel, ketika dia tidak setia dan taat pada Tuhan dan terjadilah satu pelanggaran di sana, ada nubuatan akan dia dan keluarganya akan mati. Apakah memang Tuhan merencanakan itu? Kalau kita lihat secara utuh konteks itu, apakah memang Tuhan merencanakan itu atau memang di dalam kematahuan Tuhan, Pak? Nah, kita harus bedakan itu, loh, Pak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah Allah yang Maha Kudus yang kita sembah itu sedikit pun ya merencanakan satu yang jahat bagi anak-anaknya itu. Tetapi ketika nubuatan terhadap Saul dulu yang saya sampaikan ya. Dan akhirnya memang Saul dan keluarganya mati semua. Cuma satu yang selamat dalam nubuatan itu. Nah, bagaimana dengan kejadian dengan Yudas itu? Tentu ya saya kembali kepada perjanjian lama ya. Saya tidak mau melihat ayat-ayat itu hanya sepenggal pembiak 3 ayat. Bahwa memang tadi dikatakan di dalam kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium itu bahwa terjadi rencana besar Allah untuk permusuhan. Sekali lagi Pak, permusuhan. Musuh itu satu saat akan berkonflik seperti itu. Nah, tinggal siapa di pihak siapa. Tuhan lebih tahu, Pak. Tuhan Maha tahu. Dan tentu ya kita nggak boleh terlalu cepat mengartikan bahwa Mazmur 41 ayat 9 dan 10 itu Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Ya. Saya ketemu dengan, saya nggak perlu sebut nama denominasi atau STT-nya yang mengatakan Yudas perlu dapat bintang 5 itu. Tanpa Yudas nggak ada penginjilan. Saya mau katakan begini, Yudas atau tidak ada Yudas, penyaliban itu pasti terjadi, Pak. Gitu. Nah, penyaliban itu memang harus pasti terjadi. Kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11 bahwa segala sesuatu itu disucikan oleh darah, gitu. Dan di dalam darah itulah ada yang namanya pendamaian dosa dan dilanjutkan oleh penulis Ibrani 9 ayat 21 dan 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tadi menarik ya Pak, penanggap Pak Albert mengatakan tentang Origenes ya. Satu Bapak gereja yang punya pandangan yang memang cukup berbeda dengan pandangan Bapak-Bapak gereja lain bahwa korban untuk penebusan itu dikembalikan kepada iblis begitu. Tentu ini satu hal yang kita mungkin bisa banyak di luar sana berbeda pandangan. Ketika manusia dikatakan kalau engkau makan buah ini pasti mati, ya tentu upahnya memang harus mati. Dan harus ada yang menggantikan posisi itu untuk tanda petik, Pak. Keadilan Allah itu dipenuhi. Jadi Mazmur 41 ayat 9 dan 10 itu di dalam kematahuan Tuhan, Pak. Mungkin demikian Ibu Moderator, mungkin saya persilakan kepada narasumber lain yang mungkin juga akan menanggapi. Terima kasih, Bu. Ya Pak, sebelum lanjut ke narasumber yang lain, ini ada pertanyaan dari Bapak Joko Santoso dari Jakarta. Pertanyaannya, apakah kita perlu berterima kasih kepada Yudas Iskariot?
Silakan. Iya, halo. Oh, buat saya ya. Maaf saya baca dulu, baru saya baca ya. Ya, kok ini rekan aja ya. Pasti pada Yudas. Ya, nggak perlu Pak. Berterima kasih sama Tuhan Pak. Rencana Allah itu yang termulia, yang teragung buat kita. Ya, Yudas sudah mengambil bagian. Kalau kita lihat secara teliti, saya membaca satu buku ya, The Antiquities of Jews yang ditulis oleh Flavius Josephus. Bagaimana intrik peran serta Romawi pada waktu itu, juga ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, termasuk Yudas yang memang berharap pada waktu itu Pak Joko bahwa Yesus yang dia lihat itu, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang buta, orang kusta, bahkan mengubah air menjadi anggur. Dia menunggu Yesus yang tanda petik politik untuk melakukan satu perawanan terhadap Romawi. Tetapi begitu kecewanya Yudas ketika dia ditangkap tidak melakukan apa-apa. Saya membaca buku itu ya, The Antiquities of Jews itu, Josephus Flavius, Pak. Gitu. Nah, kecewanya di situ dia. Jadi nggak perlu berterima kasih, Pak. Berterima kasihlah kepada Allah. Kenapa gitu? Adam dan Hawa itu diusir keluar, tetap Tuhan sayang kepada mereka. Kalau Tuhan nggak sayang, nggak mungkin mereka dikenakan pakaian dari kulit domba itu. Sedikit saya mau tambahkan ya. Ada satu tipologi yang mungkin kita lupakan di Perjanjian Lama. Ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak gitu. Nah, ketika mau disembeli Ishak itu, Tuhan tahu bahwa dia tulis one stop kepada Abraham, dia katakan berhenti, saya udah tahu kamu tidak tanggung-tanggung untuk mempersembahkan Ishak. Dan ada pengganti. Di situ sebetulnya sudah ada gambaran nanti bahwa persembahan binatang itu akan persembahan di dalam Abraham kepada Ishak itu digantikan oleh anak domba itu. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu sudah gambaran bahwa nanti akan digantikan oleh anak domba yang adalah Kristus, yang adalah finalitasnya, puncaknya di situ. Jadi sekali lagi Pak Joko, apakah perlu berterima kasih kepada Yudas? Berterima kasihlah kepada Allah, Pak. Kalau bukan rencana Allah, kalau bukan kebaikan Allah, kita mungkin jadi orang yang paling malang. Ya, bukan kepada Yudas. Berterima kasihlah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soneta. Mungkin ada Ya, terima kasih satu Dok. orang narasumber. Terima kasih. Ya, ya sudah Pak Joko ya. Baik, Ya, terima kasih Dok. ya. Untuk narasumber yang lain, apakah masih ada? Atau kita akan lanjut pada pertanyaan yang masuk ini? Boleh saya tambahkan sedikit? Moderator, Iya. waktu kita masih beberapa narasumber yang belum pemaparan, jadi dibatasi Bu untuk pertanyaan. Oke, baiklah. Kalau begitu kita masuk di ini ya. Ada satu pertanyaan dari apa? Di kolom chat dari peserta. Ya. Ini ditujukan kepada Pendeta Gede. Ini tentang judul penipu yang tertipu dalam perspektif teologi. Apakah kuasa setan bersifat absolut atau hanya terbatas dan diizinkan oleh Allah? Ya, ini yang terakhir. Silakan Pak Gede menggunakan waktu yang tinggal sedikit ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Judul itu memang diambil dari pandangan Chris Victor, tapi saya memberi tanda tanya pada judul paper saya untuk mengatakan bahwa mesti kita juga hati-hati. Memang kan konsepnya adalah bahwa ketika kelihatannya gitu ya, kelihatannya proses penderitaan Yesus itu memperlihatkan kemenangan si jahat gitu ya. Karena kan kalau kita lihat perencanaan-perencanaan itu, kalau kita baca Markus sejak pasal 2 itu kan ketika Yesus mulai di apa ya, tidak disukai oleh orang Farisi ahli Taurat itu, mereka mulai mencari cara untuk membunuh dia. Itu bahasa bahasa Alkitab itu, mencari cara untuk membunuh dia. Maka kan terjadi proses itu. Kelihatan dalam bahasa kalau kita misalnya diterangi oleh tadi ada pertanyaan, diterangi oleh cerita tentang Ayub, maka kok kelihatan seperti ada skenario-skenario semacam itu gitu ya. Karena itu kenapa kita lihat bahwa dalam konsep penipu yang tertipu ini, iblis ini yang kelihatannya tertipu itu, seolah-olah ketika Kristus disalib itu
iblis mau sudah dekat sedikit dengan kemenangan, apalagi ketika dia mati gitu ya. Karena itu kenapa dibilang oleh Bapak Gereja Gregorius dari Nisa, dia bilang bahwa sebenarnya iblis kemakan pancingan karena Allah bersembunyi. Ini doang oleh Martin Luther ketika dia bicara tentang Deus absconditus, Allah yang bersembunyi. Ketika Kristus disalib berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menjadi kondisi di mana kelihatannya kejahatan itu bersimaharaja. Tetapi kita tahu bahwa tadi saya katakan dalam paper saya bahwa kekuasaan setan itu tidak sama gitu ya dengan Allah gitu ya. Dia tetap tunduk kepada kedaulatan Allah. Tetapi memang kita perlu hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam bahasa bahwa ini rencana sudah segala macamnya. Tidak. Kita mesti menyadari bahwa dalam proses itu, kalau kita lihat di mana Yudas, sebenarnya kan ketika selesai makan perjamuan malam itu, ketika Yudas terima roti, kalau kita baca di Yohanes, kita akan temukan bahwa sudah ada tanda bahwa Yudas ini sangat dikuasai oleh setan. Tapi kemudian Yesus berkata, perbuatlah apa yang akan aku perbuat. Artinya bahwa sebenarnya masih ada kesempatan bagi Yudas untuk tidak menjalankan itu gitu ya. Begitu dia menjalankan itu kalau kita baca, tapi Yudas memilih untuk, saya katakan tadi, menyerahkan, mengikuti konsep Crucis Victor, manusia menyerahkan dirinya kepada setan. Allah nggak mau sebenarnya itu terjadi, tapi kenyataannya kalau kita baca di Kejadian pasal 3 itu, manusia secara sukarela seperti Yudas, secara sukarela menyerahkannya. Tetapi bahwa kuasa setan yang menggerakkan si Yudas ini terbatas. Itu dibilang dualitas yang terbatas. Nah, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gede juga penanya di kolom chat. Bapak Ibu, ini sekali lagi kami sampaikan berhubung keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa mengangkat semua pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat. Tetapi jika ada pertanyaan disilakan nanti pemateri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti terkait dengan modelnya seperti apa akan dijelaskan oleh Ibu Stefani sebagai moderator untuk sesi 2 ini. Jadi dengan demikian berakhir sudah untuk sesi pertama webinar kita pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang telah mempresentasikan materinya yang bisa menjadi berkat untuk kita semua. Jadi saya tidak lagi menyampaikan close statement-nya karena kalau kita lihat di setiap materi itu sudah ada para narasumber sudah mencantumkan di situ apa close statement-nya. Jadi terima kasih untuk peran serta kita sekalian. Sekarang kita akan masuk di dalam istirahat, tapi sebelum istirahat saya serahkan kepada Ibu Stefani Chandra. Disilakan.